Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan sudah waktunya untuk melihat halaman depan dari Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 18 Juni 2025. Kalau kita lihat langsung pada halaman depan terlihat jelas operator sampah culas berkeliaran di Jakarta. Di sini dijelaskan sampah dari sektor swasta di Jakarta menjadi incaran operator nakal. Mereka mencurangi kontrak kerjasama agar memperoleh keuntungan lebih besar. Sampah dibuang secara ilegal. Nah, di sini saudara, berdasarkan hasil tim investigasi Kompas mengungkap adanya operator yang mencurangi kontrak kerja sama pengelolaan sampah mereka, mengoperasikan truk-truk ilegal sehingga pengangkutan sampah tidak terlacak. Dari temuan Kompas, sampah itu akhirnya dibuang di tempat pembuangan sampah liar. Keuntungan operator berlipat ganda, sementara pengelolaan sampah semakin mengabaikan kelestarian lingkungan. Di sini bisa Anda lihat saudara, kalau ada lini masa bagaimana oknum-oknum ini akhirnya memanfaatkan sampah ini dan mengeraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sebelah kiri, saudara, dari artikel soal sampah ada informasi 4 pulau mengakhiri polemik dengan Kepres. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang hadir secara daring karena sedang kunjungan kerja ke luar negeri pada Selasa 17 Juni 2025 diputuskan bahwa Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Keputusan ini kemudian diikuti penandatanganan kesepakatan bersama terkait keempat pulau tersebut. Lalu juga saudara, bukan hanya dua berita tadi, tapi ada informasi dan sorotan soal geopolitik global. Bagaimana konflik Iran-Israel memicu risiko ekonomi yang baru. Pemerintah mewaspadai dampak kelanjutan dari eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Di sini tertulis perang Iran-Israel, perang dagang Amerika Serikat-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif menjadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global. Selain informasi yang ada di halaman depan, di halaman 15 dari Harian Kompas edisi hari ini, saudara juga dapat Anda baca layanan pendidikan di Yahukimo terhenti. Lebih dari 200 guru dari 33 distrik di Yahukimo, Papua Pegunungan, masih menjalani pemulihan trauma setelah serangan KKB. Tragedi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Maret 2025 lalu membuat pelayanan pendidikan di wilayah tersebut, di wilayah pedalaman ini masih terhenti. Ratusan guru kontrak di 33 distrik yang ditarik dari lokasi pengabdian masih menjalani pemulihan trauma. Informasi tadi, saudara, dapat Anda selengkapnya baca secara fisik melalui Harian Kompas edisi hari ini maupun secara daring di kompas.id.